Hai teman-teman, kita ketemu lagi di channel Dapur RX. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan seputar sebab-sebab kegagalan martabak manis. Jadi saya akan mencoba sesuai dengan pengetahuan saya yang saya tahu. Oke, yang pertama saya akan menjawabnya itu disebabkan ada 3 hal. Itu bisa dari adonan, bisa dari loyang, dan bisa dari teknik. Dari segi bahan, yang pertama bahannya tidak berkualitas. Contohnya sodanya sudah masuk angin. Ini disebabkan karena soda yang sering kita pakai sering terbuka, jadi sodanya itu akan masuk angin. Sehingga soda tersebut tidak begitu berfungsi lagi untuk mengembangkan adonan. Jadi ketika kita pakai soda yang sudah lama atau yang soda yang sudah masuk angin, akan membuat adonannya itu tidak mengembang dengan baik. Yang kedua, bahan yang tidak berimbang. Contohnya adonannya 10 kilo, tapi sodanya terlalu sedikit. Karena mungkin kita ketakutan kebanyakan soda atau apalah dasar pemikiran kita, sehingga kita membuat sodanya, memberikan sodanya terlalu sedikit, sehingga soda tersebut tidak mampu mengangkat atau mengembangkan adonan tersebut karena terlalu banyak tepung terigunya, sementara sodanya terlalu sedikit. Ya, jadi usahakan sodanya disesuaikan dengan jumlah adonannya atau disesuaikan dengan resep yang telah kita terima dari guru kita atau dari yang lain, atau dari buku yang kita pakai. Ya. Ketiga, adonan tidak kalis. Adonan yang tidak kalis ini salah satu penyebab kegagalan martabak yang paling besar. Ini juga saya alami. Ya. Karena untuk menilai suatu kekalisan suatu adonan ini, kita membutuhkan suatu kemampuan untuk menilai hal tersebut. Jadi, usahakan membuat adonan berkali-kali. Sehingga lama-lama kita akan tahu adonan ini sudah kalis atau belum. Ya. Kemudian adonan sering diberikan mentega. Ya, nggak tahu dari mana resepnya, tapi teman-teman ada yang pernah mengatakan kepada saya beri mentega ya. Ya, yang jelas itu beda perlakuannya, beda kue, beda perlakuannya. Mungkin di adonan bolu atau kukis diberikan mentega, di sana bisa mengembang dengan baik. Tapi kalau di adonan martabak, pemberian mentega itu akan membuat adonan itu akan bantat. Jangankan kita berikan mentega, loyang kita aja kena mentega sedikit akan membuat adonan itu tidak mengembang dengan baik. Sekarang dari segi loyang. Jadi loyang ini juga perlu kita pelajari sifat-sifatnya. Karena ada yang tahan panas dan ada juga yang tidak tahan panas ya. Ada loyang yang premium, ada yang semi premium, ada yang standar, dan bahkan ada yang memakai teflon rumahan. Ya, yang pertama adalah panas loyang yang belum maksimal. Panas loyang belum maksimal ini akan membuat adonan martabak kita ini ketika kita tuang, dia tidak akan naik, dia tidak akan mengembang, alias dia bantat. Jadi perlu kita pelajari panas loyang itu sudah maksimal atau belum ya. Jadi itu masing-masing ya, harus belajar masing-masing untuk mengetahui panas loyang itu. Ada yang memakai termometer, ada juga yang memakai air, dan ada juga yang memakai tangan saja. Tapi itu hanya berlaku bagi para pembuat martabak yang sudah profesional memakai tangan ya. Kemudian loyang yang terlalu panas berlebihan juga akan membuat martabak kita itu cepat gosong. Bagian bawahnya itu akan hitam dan bahkan ada seperti jerawat bagian bawahnya. Ya, jadi itu menandakan kalau loyangnya terlalu panas. Ya. Kemudian loyang yang terlalu tipis. Karena loyang terlalu tipis ini cepat panas. Ya, jadi kalau loyang terlalu tipis akan mempengaruhi juga kematangan dari martabak kita. Ya, biasanya kalau dipakai yang di rumah-rumah itu teflon. Jadi kita bisa akali sebaiknya
teflon atau loyang terlalu tipis, kita alas pakai seng yang datar ya, agar panasnya tidak terlalu membuat loyang tersebut panas banget ya. Jadi martabaknya aman ya dari kepanasan yang berlebihan. Jadi perlu kita pelajari loyang kita masing-masing ya, sejauh mana tingkat kepanasannya. Dari segi teknik, ada beberapa segi teknik yang membuat martabak kita sering gagal. Yang pertama adalah teknik pengapian yang kurang tepat ya. Ini saya pernah juga upload videonya bagaimana cara memanggang martabak ya. Boleh lihat di sini, tapi sebagian saya akan coba jelaskan dengan cepat aja. Ya, sebaiknya setelah loyang sudah panas dengan maksimal, kita tuang adonan, kemudian apinya kita besarkan sesuai dengan kemampuan loyang kita masing-masing. Setelah adonannya sudah naik, kita tabur gula, kemudian kita tutup dan langsung kita kecilkan apinya lagi, dan kita tunggu sampai matang. Ya, kira-kira begitu ya teknik pengapian yang tepat. Yang kedua adalah martabaknya langsung ditutup setelah adonannya kita tuang ke dalam loyang. Itu akan membuat adonan itu naik, tapi tidak akan membuat pori-pori ya, tidak akan terbentuk pori-porinya. Dia akan naik, dia akan matang, tapi bagian atasnya itu nanti akan mulus seperti pukis ya. Jadi tidak berpori, tidak memberikan karakter sebuah martabak yang baik ya. Jadi sebaiknya adonan kita tuang, kemudian kita tunggu sampai adonannya itu naik, tabur gula, baru ditutup ya. Jadi pori-porinya cepat terbentuk. Jadi kalau langsung kita tutup, pori-porinya tidak akan terbentuk, langsung matang dia. Jadi mulus bagian atasnya seperti kukis ya. Berikutnya adalah terlalu cepat menabur gula. Ini juga akan membuat martabak kita akan batat ya. Karena ketika kita terlalu cepat menabur gula, adonannya itu panasnya akan turun. Jadi akan membuat adonannya itu tidak matang dengan baik ya. Jadi kita tunggu sampai pori-porinya itu sebagian pecah atau seluruhnya pecah, baru kita tabur gulanya. Jadi langsung kita tutup setelah itu. Ya, jadi menabur gula itu harus ada tekniknya juga. Teknik berikutnya adalah salah dalam memberikan soda, sehingga soda ini menggumpal atau terkumpul dalam satu area. Ya, sebaiknya dalam memberikan soda itu, sodanya dilarutkan dulu dalam air, baru dituang ke dalam adonan. Kalau sodanya diambil utuh-utuh, langsung dituang ke dalam adonan, itu akan membuat soda itu terkumpul dalam satu area atau tidak tercampur dengan baik. Sehingga nanti kalau kita panggang martabaknya, akan membuat martabak itu bisa matang sebelah atau batat sama sekali karena sodanya sudah menggumpal, tidak tercampur dengan baik. Oke, saya coba ulangin lagi sebab-sebab martabak manis gagal. Itu yang pertama dari segi adonan, itu bahan yang tidak berkualitas, kedua bahan yang tidak berimbang, ketiga adonan tidak kalis, dan keempat adonan diberikan mentega. Kemudian dari loyang, itu panas loyang yang belum maksimal, loyang yang terlalu panas, dan loyang yang terlalu tipis. Dari segi teknik pengapian yang kurang tepat, martabak langsung ditutup, terlalu cepat menabur gula, dan salah memberikan soda. Jadi hal-hal inilah yang akan membuat martabaknya menjadi gagal. Demikianlah jawaban saya atas pertanyaan teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih Anda sudah menontonnya sampai selesai.